Itu karena dari kejadian punya beberapa teman gitu penasaran kira-kira nanti kalau misalnya Ayu nikah terus suaminya takut sama Ayu gitu karena Ayu nih nggak galak sih tegas aja gitu. Nah itu gimana ya, sedangkan kan suami itu kan seharusnya jadi pemimpin. Kalau misalnya dia takut sama istri dia nggak bisa menjalankan perannya sebagai suami dong. Itu kira-kira kayak gimana sih nanti kalau suaminya takut sama istri bisa memerankan perannya dengan baik atau enggak gitu, gimana tuh Ustadz kira-kira? Nah Ustadz coba tolong dijawab dari pengalaman orang lain. Kalau pengalaman Ustadz kan takut ya sama istri ya. Silakan Ustadz. Saya tidak pernah takut istri. Apa? Cuman istri terlalu menakutkan. Iya. Yang tadi terlalu berani, Iya. yang ini terlalu menakutkan. Oke baik. Begini Ayu, kalau suami itu adalah seorang imam, pemimpin, maka ketika punya istri yang cerewet, yang bawel, nah ini termasuk presiden yang punya rakyat tukang demo. Maksudnya? Kadang nggak pernah puas, Iya. nggak pernah merasa apa yang sudah dilakukan itu yang terbaik, Iya. apa yang sudah dikerjakan selalu kurang, Iya. di demo terus suaminya. Iya. Kurang inilah, kurang itulah, pengen ini, pengen itu. Nah sehingga suami itu harus ekstra sabar menghadapi istri yang seperti itu. Tapi ingat, sabarnya suami mengangkat derajat, menjadi mulia, doanya mustajab. Dulu ada nih kisah, seorang ulama, tiap kali tamunya datang, wajah istrinya itu judes, tidak menampilkan keramahan. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian datang lagi tamu. Tumben nih bini, ramah, baik. Nggak kayak tahun-tahun yang lalu. Tapi masih yang itu istrinya? Ternyata udah enggak. Jadi gimana ya, udah serius banget. Oh jadi diganti jadinya enggak. Jadi nggak ada teladan yang diambil kayak begitu. Yang namanya orang sabar itu selalu ada balasan. Wabasyiris sabirin. Iya. Kasih kabar tuh yang bagus buat orang sabar. Iya. Maka digantikan oleh Allah yang lebih baik. Nah istri yang bawel cerewet ini udah meninggoy. Meninggal. Iya. Jadi hati-hati kalau cerewet bawel sama suami. Tanpa disadari saraf-saraf orang yang emosi itu banyak yang putus. Termasuk saraf kehidupan. Apaan sih itu? Nggak ada saraf kehidupan. Nggak ada saraf kehidupan. Tapi kan maksudnya ayo misalnya ya. Misalnya kalau memang posisi sama-sama bekerja kayak gitu. Menuntut sih nggak kurang, ini nggak kurang, itu nggak kurang karena si istri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi ya dalam kehidupan berumah tangga kayak ngobrol, terus berdiskusi gitu. Kayaknya lebih dominan istri. Nah itu gimana tuh Ustaz? Suami istri itu harus banyak memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga kesempurnaan itu lahir kadang dari positif negatif kedua belah pihak. Ada suami tukang marah, istrinya penyabar. Sabar bang, sabar segala sesuatu bisa diselesaikan. Ada yang istrinya itu tukang marah, bawel, cerewet. Tapi suaminya mampu meredam kemarahan istrinya. Ada plus, ada minus. Hidup. Ada positif, ada negatif. Hidup. Ada kutub utara, kutub selatan. Hidup. Justru kesempurnaan itu lahir bukan dari semua hebat, semua tidak punya kekurangan, semua tidak punya persoalan. Dari persoalan itu kita belajar saling menghormati, saling menghargai. Dari pengalaman kita belajar banyak tentang bagaimana supaya tidak bercerai. Belajar tuh dari teman-teman yang pada bercerai, termasuk dari kita. Iya. Ya kan? Saya aja belajar dari kita sendiri. Dari dia sendiri. Belajar bagaimana ada seorang suami yang diem aja, nggak ngelawan sama istrinya. Ternyata diam-diam dia kemana? Ada yang lain. Enggak. Apa? Dia ternyata sedang bekerja. Iya itu mah biasa dong. Dengan yang lain. Ya dengan yang lain. Ya. Nah kita belajar tentang banyak hal dari pengalaman, belajar banyak hal dari kekurangan, belajar banyak hal dari kelebihan. Itu yang bikin bahagia. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Instagram nih, dari RSTCK. Assalamualaikum Ustadz. Mama saya galak sekali ke papa saya, sapa-sapai. Saya merasa kasihan dengan papa yang terlalu sabar dan penurut. Saya pernah menasihati mama agar tidak seperti itu, tapi malah dibilang sok tahu. Akhirnya saya diam saja.
Apa yang harus saya lakukan supaya mama tidak terlalu mengintimidasi papa? Sampaikan kepada papa orang ini, kita sama-sama satu frekuensi. Iya. Bilang ke mamanya gimana caranya? Ya, mamanya juga sama satu frekuensi dengan yang di rumah saya. Iya. Jadi mari kita banyak berzikir. Beristighfar.